Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada lanjutan dari kisah sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Untung Prasetyo. Sebuah kisah dari Bang Pian. Kisah yang berjudul Rumah Angker. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Beberapa hari setelah kejadian di rumah angker itu, Bang Pendi merasa hari-harinya tidak lagi tenang. Setiap malam ia terus dihantui mimpi yang sama, mimpi tentang sosok perempuan muda dengan wajah pucat dan tatapan kosong. Dan perempuan itu adalah sosok yang dilihatnya ketika Bang Pendi masuk ke masa lalu di dalam rumah angker itu. Di dalam mimpinya itu, perempuan tersebut tidak berkata apa-apa. Tetapi kehadirannya cukup untuk membuat Bang Pendi terbangun dengan keringat dingin dan dada berdebar. Mimpi itu terasa lebih seperti sebuah pesan daripada sekedar bayangan masa lalu. Setiap kali perempuan itu muncul, dia seolah-olah menunjuk ke sesuatu yang tidak jelas, memberi isyarat agar Bang Pendi melakukan sesuatu. Sosok itu sering terlihat menangis diam-diam dengan air mata yang terus mengalir di pipinya. Tatapan matanya yang kosong menyimpan kesedihan yang mendalam, seakan menyampaikan bahwa ia masih terjebak di antara dunia mereka yang hidup dan yang telah tiada. Karena mimpi-mimpi itu, Bang Pendi pun mulai merasa terganggu. Pada awalnya ia mencoba mengabaikannya dan menganggap semua ini sebagai efek dari trauma kejadian di rumah angker. Namun semakin lama mimpi-mimpi itu terasa nyata. Seperti panggilan yang tidak bisa ia abaikan, perempuan itu tampak sangat mendesak. Dan semakin sering ia muncul, semakin besar tekanan yang dirasakan Bang Pendi. Di tengah kebingungannya, Bang Pendi mencoba mencari jawaban dengan berzikir dan meminta petunjuk dalam doanya. Namun tidak ada kejelasan yang ia dapatkan. Malam-malamnya terasa menjadi semakin berat. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk menceritakan ini kepada Bang Pian. "Yan, kayaknya kita kagak bisa tinggal diem dah," ujar Bang Pendi yang membuat Bang Pian menatapnya penuh curiga. "Ya lu muter-muter aja, Pen. Lagian lu kan emang harus gerak biar dapat orderan. Kalau lu diem aja, mana ada yang mau ngasih job?" balas Bang Pian sambil tersenyum. "Soal yang di rumah angker itu, Yan, gue serius ini. Lu mah banyakan bercandanya," gerutu Bang Pendi yang sore itu bersama Bang Pian di pangkalan ojek tempat biasa Bang Pendi mencari penumpang. "Emang apa sih lu? Emangnya itu setan masih ngeganggu lu?" tanya Bang Pian penasaran. "Kagak ngeganggu sih, cuma udah 3 malam belakangan ini itu perempuan terus datang di mimpi gua. Kayaknya dia mau minta tolong dah," jawab Bang Pendi dengan wajah serius. "Kalau gitu nanti malam dah, biar gua usir aja itu demit, biar kagak ngeganggu lu lagi," balas Bang Pian dengan tenang. Dah jangan diusir, Yan, kesian dia. Lagi ngapa sih lu? Biasanya demen bener nolong orang," ujar Bang Pendi yang membuat Bang Pian terdiam. "Gua cuma pengen lu kagak terlibat lagi sama urusan-urusan yang kayak gini, Pen. Gua takut lu kenapa-napa lagi. Ntar ujung-ujungnya gua lagi aja yang diomelin emak bapak lu," balas Bang Pian yang membuat Bang Pendi terdiam. "Lagian rumah itu emang udah dipantekin sama orang sakti buat ngurung Sukma itu perempuan. Pokoknya ribet dah kalau kita sampai ikut campur," Ibu Bang Pian menjelaskan. Mendengar penjelasan Bang Pian, Bang Pendi hanya bisa terdiam sambil merenungkan kata-kata sahabatnya itu. Ia tahu apa yang dikatakan Bang Pian memang benar adanya. Urusan dengan dunia gaib memang tidak pernah sederhana, apalagi jika sudah melibatkan energi kuat yang sengaja dipasang untuk mengurung sosok tertentu. Namun Bang Pendi merasa hatinya berat untuk mengabaikan mimpi-mimpi itu. Sosok perempuan yang terus hadir dalam tidurnya tampak sangat membutuhkan pertolongan. Bang Pendi yakin ini bukan sekedar halusinasi atau gangguan.
tapi mungkin ini adalah panggilan untuk menyelesaikan sesuatu yang belum tuntas. Sore itu setelah percakapan dengan Bang Pian, Bang Pendi kembali melanjutkan pekerjaannya. Namun pikirannya terus melayang pada rumah angker dan sosok perempuan itu. Ia merasa seperti terjebak di persimpangan antara mengikuti naluri untuk membantu atau menghindari resiko besar yang bisa datang dari campur tangannya dalam urusan dunia lain. Malam harinya saat suasana di rumah mulai tenang, Bang Pendi memutuskan untuk mencoba pendekatan lain. Ia mengambil wudhu, menenangkan diri, dan mulai bermunajat. Dalam doanya ia meminta petunjuk apakah benar ia harus membantu sosok itu, atau cukup menghentikan mimpinya dengan doa-doa perlindungan. Bang Pendi ingin memastikan keputusan yang akan diambilnya bukan karena rasa penasaran semata, tapi karena benar-benar ada panggilan untuk kebaikan. Namun setelah beberapa saat berdoa, perasaan itu semakin kuat. Ada sesuatu di dalam dirinya yang mengatakan bahwa ia tidak bisa mengabaikan ini. Sosok perempuan dalam mimpinya adalah bagian dari misteri yang belum selesai. Dan Bang Pendi yakin jika sosok tersebut adalah korban dari sebuah kezoliman yang membutuhkan keadilan. Saat tengah malam tiba, Bang Pendi mencoba memejamkan mata. Seperti yang sudah ia duga, perempuan itu kembali muncul dalam mimpinya. Tidak seperti sebelumnya, Bang Pendi yang semula merasa takut kini mulai menunjukkan keberaniannya dan berusaha untuk berkomunikasi langsung dengan sosok perempuan tersebut. "Namaku Marlina. Dan seperti yang telah kau ketahui, aku adalah korban dari kejahatan orang-orang yang aku sayangi," ujar sosok perempuan yang mengaku bernama Marlina itu. Dalam mimpinya malam itu, Bang Pendi merasa seolah tubuhnya tidak bisa digerakkan, tetapi pikirannya tetap sadar. Sosok Marlina berdiri dengan tenang di depannya, wajahnya tetap pucat dengan tatapan kosong, tetapi suaranya kali ini terdengar lebih lembut dan penuh rasa duka. "Mereka adalah adik kandungku dan juga suamiku yang seharusnya melindungiku, tetapi justru malah merenggut nyawaku," ujar sosok Marlina yang membuat Bang Pendi tersentak mendengarnya. Bang Pendi merasa tubuhnya kaku, seperti ditahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Tetapi pikirannya terus berputar, mencoba mencerna kata-kata Marlina. Pernyataan bahwa yang merenggut nyawanya adalah adik kandung dan suaminya itu membuat dada Bang Pendi berdebar keras, bercampur rasa ngeri dan iba. "Kenapa mereka tega melakukan itu?" pikir Bang Pendi dalam hati, meskipun ia tidak bisa mengeluarkan suaranya. "Harta dan ambisi, itu alasan mereka. Aku memiliki warisan keluarga yang seharusnya untuk kami bertiga, namun mereka memandangku sebagai penghalang. Adikku menghasut suamiku, pria yang aku percayai sepenuh hati, untuk bersekongkol dengannya," ujar Marlina yang seolah bisa membaca apa yang sedang dipikirkan oleh Bang Pendi. Marlina berhenti sejenak, seakan-akan kenangan itu terlalu menyakitkan untuk dilanjutkan. Namun akhirnya dia kembali berbicara, suaranya bergetar meskipun tetap lembut. "Mereka meminumkan racun kepadaku, lalu menggantung tubuhku untuk membuatnya terlihat seperti bunuh diri. Semua orang percaya itu, bahkan keluargaku pun mengira aku lemah dan menyerah pada hidup," Ibu Marlina menceritakan. Air mata perlahan mengalir di wajah pucat Marlina, tetapi ia tetap memandang Bang Pendi dengan penuh harapan. "Tolong aku ingin mereka mendapatkan hukuman yang setimpal, walau kebenaran atas kematianku tidak pernah terungkap. Tapi yang jelas aku ingin tenang dan ingin membalas semua perlakuan mereka, dan aku juga tidak ingin selamanya berada di rumah itu," ujar Marlina dengan wajah penuh harap. Bang Pendi mendengar kata-kata Marlina dengan hati yang campur aduk. Ada rasa iba, takut, dan tanggung jawab yang berkecamuk dalam dirinya. Meski tubuhnya tetap terasa berat seperti tertahan, pikirannya bekerja keras mencerna apa yang baru saja dikatakan oleh Marlina. Marlina kembali menatap Bang Pendi dengan tatapannya yang penuh kepedihan namun juga harapan. "Mereka membayar seorang dukun untuk menahan sukmaku agar aku tidak bisa bebas dan menuntut balas. Aku terjebak di antara dunia ini dan dunia berikutnya. Setiap upayaku membebaskan diri akan membuat sosok gaib peliharaan dukun itu marah. Namun aku tahu kau dan temanmu itu dapat menemukan jalan untukku karena kalian memiliki hati yang tulus dan kemampuan untuk melawan kekuatan itu." Bang Pendi terbangun dengan jantung yang berdegup kencang dan keringat dingin yang membasahi tubuhnya.
Dia tidak pernah menyangka jika sosok arwah yang ditemuinya di rumah angker bersama Mas Toro itu akan menceritakan semua yang dialaminya sebelum dan sesudah kematiannya. Bang Pendi duduk di atas tempat tidurnya, mencoba menenangkan diri sambil mengatur nafasnya yang tersegal-segal. Mimpi yang dialami Bang Pendi begitu nyata malam itu. Seakan Marlina benar-benar hadir di hadapannya. Ia mengusap wajahnya yang basah oleh keringat dan menatap ke sekeliling kamar yang gelap. Pikiran tentang apa yang baru saja terjadi terus berputar di kepalanya. Ia menghela nafas panjang lalu memutuskan untuk tidak tidur lagi. Sebaliknya, ia menyimpan secangkir kopi hangat di dapur untuk menenangkan pikirannya. Dalam hatinya ia merasa perlu berbicara lagi dengan Bang Pian yang menurut Marlina memiliki kemampuan melawan kekuatan gelap tersebut. Keesokan harinya Bang Pendi pun kembali menemui Bang Pian di rumahnya. Di teras rumah Bang Pian yang sederhana, Bang Pendi duduk di kursi sambil menyeruput kopi hitam yang disajikan oleh Intan. Pagi itu ia tidak sabar untuk kembali membicarakan soal mimpi-mimpinya dengan Marlina. Bang Pian yang sedang memperbaiki rantai motornya di halaman depan mendengarkan setengah hati sambil sesekali menghela nafas panjang. "Yan, gue tahu lu mungkin mikir ini ribet atau nggak penting sama sekali. Tapi menurut gue, kasihan itu perempuan yang udah disolimin, Yan," ujar Bang Pendi dengan wajah serius. "Pen, gua nggak pernah bilang kalau hal ini nggak penting. Tapi masalahnya ini bukan urusan sembarangan, coy. Kan kemarin udah gua bilang kalau ada dukun yang ikut campur di urusan ini. Jadi lawan kita bukan sosok arwah itu, tapi dukun sama peliharaannya," ujar Bang Pian sambil mendekat ke arah Bang Pendi. "Justru itu, Yan. Kalau kita nggak lakuin sesuatu, Marlina bakal terus terjebak dan mungkin gue juga bakal terus diganggu," balas Bang Pendi dengan nada setengah putus asa. "Buset ya, ini bocah wangkang banget ya, kagak ngerti kalau dikata bahaya," ujar Bang Pian sambil menghela nafas berat, lalu duduk di kursi di seberang Bang Pendi. "Kalau gitu, sekarang lu telepon Ardi dah. Apa lu samper ke rumahnya? Kalau kata dia oke, gue juga ikut. Pokoknya gua mah apa kata Ardi saja dah," imbu Bang Pian yang langsung membuat Bang Pendi tersenyum dan beranjak pergi untuk menemui Ardi. Bang Pendi merasa lega setelah Bang Pian akhirnya setuju. Meski dengan syarat melibatkan Ardi, ia segera melangkah keluar rumah dengan semangat, bertekad untuk menyelesaikan masalah yang terus menghantui pikirannya. Sesampainya di rumah Ardi, tanpa banyak basa-basi, Bang Pendi langsung menceritakan pengalaman mimpinya dengan Marlina dan diskusi terakhirnya dengan Bang Pian. Ardi mendengarkan dengan serius, sesekali mengangguk sambil mengelus dagunya. Kalau begitu kita perlu buat rencana, Bang. Soalnya ini bukan persoalan biasa, tapi udah kasus berat. Abang juga harus bisa ngedapetin kunci rumah itu lagi. Dan mau gak mau kan abang harus nemuin Mas Toro. Soalnya kan cuma dia yang tahu siapa yang punya kunci rumah itu," ujar Ardi menjelaskan. "Kalau lu oke, Pian juga oke katanya. Kalau begitu mending kita ke rumah Pian aja, Di. Di sono kan kita bisa ngobrol lebih leluasa lagi," balas Bang Pendi sambil tersenyum. Ardi mengangguk setuju dan setelah itu mereka pun segera menuju rumah Bang Pian. Sesampainya di sana, Bang Pian sudah menunggu di depan rumah, duduk di bangku panjang dengan secangkir kopi di tangannya. Buset, cepet amat lu pada. Baru aja gue mau telepon nanya jadi kesini apa kagak," ujar Bang Pian sambil berdiri menyambut mereka. "Kita harus ngobrol serius, Yan, dan kita butuh rencana yang matang," ujar Bang Pendi sambil langsung duduk di sebelah Bang Pian. "Jangan mateng-mateng, ntar cepet busuk. Enakan juga yang masih mengkel," balas Bang Pian sambil tertawa. "Suwe bener, kagak bisa ngomong serius kalau sama Pian," gumam Bang Pendi yang mulai terlihat sedikit kesal. "Pen, sebenarnya gue sama Ardi udah tahu soal sosok arwah perempuan yang ada di rumah itu. Bukannya kita nggak mau nolong dia, tapi emang di rumah itu ditutup sama energi gelap berlapis-lapis. Tujuannya ya buat ngurung sukma perempuan itu," ujar Bang Pian yang membuat Bang Pendi menganggukkan kepalanya. "Awalnya gue sama Ardi yang mau bantu nolong itu arwah. Soalnya gue kagak pengen lu kena imbasnya lagi. Ntar gue lagi yang kena semprot emak lu," imbu Bang Pian lagi. Iya gue tahu. Terus kita harus gimana ini?" tanya Bang Pendi dengan wajah yang terlihat semakin serius. "Sekarang lu cari Mas Toro. Lu pinjam kunci rumah itu. Nah, kalau udah dapet,
Ntar biar gue sama si Ardi aja yang datang ke rumah itu, ujar Bang Pian menjelaskan. Bang Pendi mengangguk paham, walau dalam hatinya masih ada rasa khawatir. Oke Dayan, gue bakal cari Mas Toro dulu. Tapi lu yakin mau ngurus ini berdua doang? Kayaknya berat banget masalahnya, tanya Bang Pendi penasaran. Lu jangan khawatir Pen, gue sama Ardi udah sering ngurusin yang kayak gini. Tapi emang kali ini agak beda, soalnya ada campur tangan dukun dan energi gelap yang kuat. Makanya kita harus pelan-pelan dan gak boleh gegabah, balas Bang Pian sambil menepuk pundak Bang Pendi dan tersenyum tipis. Apa yang dibilang Bang Pian bener banget Bang Pendi. Kita harus hati-hati, kalau kita salah langkah bukannya nolong arwah Marlina, malah bisa jadi kita kena bahaya. Yang penting sekarang kita dapetin kunci rumah itu dulu, setelah itu kita bakal ke sana. Ibu Ardi yang sejak tadi hanya diam dan mendengarkan. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Bang Pian dan Ardi, Bang Pendi seolah mendapatkan semangat baru. Dan tanpa membuang-buang waktu, Bang Pendi pun segera bersiap mencari Mas Toro. Ia tahu tugasnya ini hanya langkah pertama, tapi ia percaya pada Bang Pian dan Ardi untuk menangani sisanya. Di sisi lain, ia juga merasa beban moralnya untuk membantu Marlina yang terus mendatanginya lewat mimpi seakan berkurang. Karena baru mengenal Mas Toro, Bang Pendi pun dibuat kesulitan untuk mencarinya. Tapi karena Bang Pendi memiliki banyak teman dan kenalan, akhirnya dia bisa menemui Mas Toro di rumahnya dan langsung mengutarakan apa yang ingin dilakukannya bersama Bang Pian dan juga Ardi. Waduh Bang, saya bukannya nggak mau bantu, tapi rumah itu sudah bikin saya trauma. Lagian saya juga sudah mengembalikan kuncinya ke pemilik rumah itu. Emangnya yang punya rumah siapa Mas? Tanya Bang Pendi dengan nada penasaran. Namanya Pak Warso. Saya balikin kunci rumah itu waktu saya putusin nggak jadi beli rumahnya Bang. Dia juga kayaknya nggak terlalu peduli soal rumah itu. Soalnya katanya mau dijual murah saja biar cepet laku, balas Mas Toro menjelaskan. Gini aja dah Mas, sekarang gantian nih. Gua yang minta tolong sama lu Mas. Tolong anterin gua ke rumah Pak Warso. Bilang saja ada temen lu yang mau ngeliat rumah itu lagi, ujar Bang Pendi dengan wajah penuh harap. Kalau gue yang tiba-tiba ke sono, ntar yang ada malah ribet dah urusannya. Kalau ada elu kan enak Mas, imbu Bang Pendi lagi. Mas Toro terdiam, tampak ragu dengan permintaan Bang Pendi. Ia mengusap wajahnya, terlihat masih trauma dengan pengalaman sebelumnya. Namun melihat kesungguhan Bang Pendi, ia akhirnya menghela nafas panjang. Waduh Bang, tapi beneran ini cuma buat lihat-lihat rumahnya lagi kan? Bukannya mau macam-macam kan? Tanya Mas Toro dengan nada khawatir. Iya Mas, gue janji, gue cuma mau lihat rumahnya lagi dan menyelesaikan sesuatu. Tapi gue butuh kuncinya, jadi mohon bantuannya buat ngomong ke Pak Warso ya, jawab Bang Pendi meyakinkan. Oke deh Bang, tapi saya cuma bantu nganter dan ngomong ke Pak Warso aja ya. Urusan selanjutnya gue lepas tangan ya Bang. Gue nggak mau ke rumah itu lagi, apalagi masuk ke dalamnya, balas Mas Toro yang bersedia mengantar Bang Pendi ke rumah Pak Warso, pemilik rumah angker tersebut. Sip dah, itu udah cukup banget Mas, makasih banyak ya, ujar Bang Pendi dengan semangat. Keesokan harinya Bang Pendi dan Mas Toro berangkat bersama menggunakan motor menuju rumah Pak Warso. Perjalanan melewati jalan kecil yang agak sepi dengan suasana perkampungan yang tenang, namun terasa sedikit mencekam bagi Mas Toro yang masih dihantui kenangan buruk dari rumah angker itu. Sesampainya di rumah Pak Warso, seorang pria parubaya dengan wajah keriput dan tubuh kurus keluar menyambut mereka. Mas Toro melirik ke arah Bang Pendi, lalu mulai mengutarakan maksud dan tujuannya datang ke rumah Pak Warso. Ini Pak Warso, ini ada teman saya. Dia katanya tertarik buat lihat rumah yang dulu saya hampir beli itu. Maksud saya datang mau minjem kunci rumah itu lagi Pak, ujar Mas Toro menjelaskan. Temanmu ini tertarik ya? Rumah itu? Ya, memang belum laku-laku sampai sekarang. Tapi kamu yakin mau ke sana, Nak? Tanyanya Pak Warso dengan nada penuh makna. Iya Pak, saya mau lihat-lihat dulu. Kalau boleh barangkali cocok Pak, balas Bang Pendi sambil mengembangkan senyum di wajahnya. Tapi sebelumnya saya harus bilang, kalau rumah itu punya sejarah yang gak enak. Saya sudah beberapa kali mau jual, tapi pembeli selalu batal setelah datang ke sana. Kalau kamu mau tetap ke sana, itu resiko kamu sendiri ya, ucap Pak Warso menjelaskan. Saya paham Pak, jawab Bang Pendi singkat.
Setelah menjelaskan dan mendapat persetujuan dari Bang Pendi, Pak Warso pun masuk ke dalam rumah, kemudian kembali membawa sebuah kunci tua yang terlihat usang. Ia menyerahkannya ke Bang Pendi dengan tatapan serius. Bang Pendi mengambil kunci itu sambil mengucapkan terima kasih, sementara Mas Toro terlihat agak lega karena tugasnya selesai dan segera berpamitan pada Pak Warso. Kini Bang Pendi membawa kunci rumah angker itu, langkah awal untuk menyelesaikan misteri yang menghantuinya. Terima kasih nih Mas Toro, sekarang gua harus ke rumah Bang Pian buat nganter gua ke sono, ujar Bang Pendi sambil bersiap-siap meninggalkan tempat itu. Pokoknya hati-hati loh Bang, jangan lupa kalau ada apa-apa kabarin saya, balas Mas Toro sambil menganggukkan kepalanya dan berharap semua akan berjalan dengan baik. Dengan kunci di tangan, Bang Pendi melanjutkan perjalanannya, membawa harapan untuk mengungkap kebenaran di balik kisah tragis Marlina. Bang Pendi melajukan motornya dengan penuh semangat, meskipun di hatinya bercampur aduk antara keberanian dan kekhawatiran. Kunci rumah angker itu kini berada di kantong celananya, terasa berat bukan karena ukurannya, melainkan oleh tanggung jawab besar yang dibawanya. Ia tahu keputusan ini bukan hanya untuk menyelamatkan arwah Marlina, tetapi juga untuk membebaskan dirinya dari rasa penasaran yang terus menghantuinya. Udah dapet itu kunci, Pen? Cepet amat, tanya Bang Pian yang merasa heran dengan apa yang telah dilakukan oleh Bang Pendi. Jangankan kunci rumah, Yan, kunci Inggris saja yang bahasanya gua kagak paham, bisa gua ambil. Ini kunci rumahnya, tadi gua langsung ke rumah yang punya rumah, diantar sama Mas Toro, imbu Bang Pendi sambil menunjukkan kunci tua itu. Ini kunci udah berkarat begini, kayak udah lama banget. Jangan-jangan ini memang asli dari zaman agresi Belanda kali ya, gumam Bang Pian sambil memandangi kunci rumah tersebut. Mending kalau zaman Belanda, Yan. Itu gua rasa sih dari zaman Majapahit, Yan, balas Bang Pendi sambil tertawa kecil. Bisa aja lu tunggu lama tung, saut Bang Pian yang membuat Ardi dan Bang Pendi tertawa. Jadi kapan kita mau ke sono, Bang? Tanya Ardi kepada Bang Pian. Ntar malam aja, abis maghrib di, balas Bang Pian dengan tenang. Ngomong-ngomong, gua ikut ya, masa gua kagak hadir? Ntar gimana kalau Marlina nyariin gua? Ujar Bang Pendi sambil tersenyum. Buset dah, kan kemarin udah gua bilang jangan, balas Bang Pian yang tetap melarang Bang Pendi untuk ikut. Ya gua ikut ya, di teras rumahnya aja kagak apa-apa, boleh ya? Pinta Bang Pendi dengan wajah penuh harap. Udah Bang, biarin aja, Bang Pendi ikut, tapi jangan masuk ya Bang, balas Ardi yang langsung membuat Bang Pendi tersenyum lebar. Bang Pian menghela nafas panjang, menatap Bang Pendi dengan ekspresi kesal dan pasrah. Bang Pian yang tidak mau membantah apa yang dikatakan oleh Ardi pun akhirnya menganggukkan kepala sambil menatap ke arah Bang Pendi. Ya udah, tapi ingat ya, lu diem-diem di luar aja. Kalau perlu lu bawa tikar dah, sama bantal guling, jangan sampai masuk apalagi coba-coba bikin ulah, ujar Bang Pian dengan tegas. Terang aja Yan, tenang, ntar gue bawa kasur kapuknya emak gue deh. Ama gua ajak juga Datu Baba Ali, biar seru ngobrol sambil ngopi, balas Bang Pendi sambil tertawa. Gua mah jago kok kalau cuma duduk di teras, ujar Bang Pendi sambil terkekeh meskipun wajahnya menunjukkan tekad serius. Oke Bang, berarti nanti kita ketemu di tempat biasa habis maghrib ya, soalnya gua ada pengajian sore ini, sambung Ardi yang langsung disambut anggukan kepala oleh Bang Pendi dan juga Bang Pian. Setelah obrolan selesai, mereka semua sepakat untuk memanfaatkan waktu yang tersisa sebelum malam tiba. Bang Pendi, Ardi dan Bang Pian pulang ke rumah masing-masing untuk beristirahat, memastikan stamina mereka cukup kuat untuk menghadapi malam yang mungkin akan penuh dengan kejadian tidak terduga. Bang Pendi berbaring di tempat tidurnya, tetapi pikirannya terus dipenuhi bayangan rumah angker itu dan sosok Marlina. Ia menggenggam kunci tua yang diberikan oleh Pak Warso, lalu menatapnya lama. Semoga semuanya bisa selesai malam ini dan dia bisa tenang, gumamnya pelan sebelum akhirnya terlelap. Malam perlahan mendekat, udara terasa semakin dingin dan suasana semakin sunyi. Ketiganya tahu apa yang akan mereka hadapi bukanlah hal sepele. Semua bersiap dengan mental yang kuat untuk mengungkap misteri yang telah mengikat rumah angker itu dengan tragedi masa lalu Marlina. Selepas sholat maghrib, Bang Pian dan Ardi menyusuri jalan dengan motor menuju perumahan tempat rumah angker itu berada. Suasana sepanjang perjalanan terasa sedikit mencekam, mungkin karena bayangan tentang apa yang akan mereka hadapi.
Sementara itu Bang Pendi sudah tiba lebih dulu di depan rumah yang kini berdiri seperti bayangan gelap di tengah malam yang mulai merayap. Bang Pendi memarkir motornya di seberang jalan. Ia berdiri memandangi rumah itu dengan rasa penasaran sekaligus rasa takut yang mulai menjalar. Penerangan jalan yang redup menambah kesan suram rumah itu. Pintu gerbangnya sedikit terbuka, memberikan pemandangan ke halaman yang dipenuhi ilalang tinggi. Tidak lama kemudian suara motor Bang Pian dan Ardi terdengar mendekat. Mereka berhenti di samping Bang Pendi. "Pen, lu udah lama sampai di mari?" tanya Bang Pian sambil melirik rumah itu dengan wajah serius. "Baru 5 menit yang lalu, Yan, tapi gue sempat ngerasa ada yang ngintip dari jendela itu," ujar Bang Pendi sambil menunjuk jendela rumah yang gelap. "Udah biasa itu, jangan terpancing. Fokus kita sekarang buat nyari tahu apa yang harus kita lakuin buat nolongin Marlina," balas Bang Pian tegas. Tidak berapa lama kemudian datang sebuah motor matic yang dikendarai oleh 2 orang. Dan betapa terkejutnya Bang Pendi ketika tahu yang datang saat itu adalah Mas Toro bersama adik lelakinya. Mas Toro turun dari motor dengan raut wajah yang tegang, sementara adiknya yang mengenakan jaket hitam tampak lebih tenang tetapi memancarkan kesan waspada. Mas Toro membawa sebuah senter kecil seakan sudah mempersiapkan diri untuk sesuatu. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia berjalan mendekat dengan adiknya mengikutinya dari belakang. Tatapannya bertemu dengan Bang Pendi, lalu berpindah ke Bang Pian dan Ardi. "Lah, katanya udah kagak bakalan mau kemari lu, Mas," ujar Bang Pendi kepada Mas Toro. "Saya penasaran, Bang. Saya mau tahu apa rumah ini bisa dibersihkan dan saya cuma mau lihat dari luar saja kok," balas Mas Toro menjelaskan. "Nah, pas banget dah. Jadi lu ada temen di sini, Pen?" saut Bang Pian sambil tersenyum. "Ya juga ya, tapi kok curiga nih sama Mas Toro. Jangan-jangan dia emang masih minat buat beli rumah ini," ucap Bang Pendi sambil melirik ke arah Bang Pian dan Ardi. "Jujur sih iya, Bang. Makanya saya mau memastikan rumah ini bisa ditempati dengan aman atau enggak," balas Mas Toro menjelaskan. "Lah, bisa banget. Yang penting mah ada komisinya, Mas. Bener gak, Yan?" ucap Bang Pendi yang merasa senang malam itu. Dah Satria baja hitam, pikirannya komisi mulu. Bodoh amat dah. Gua sama Ardi gak ikut-ikutan soal itu. Yang penting gua mau nolongin orang yang udah dizolimin di rumah ini, balas Bang Pian yang langsung membuka pintu pagar rumah angker itu dengan tenang. "Wah, teman abang kok bisa berani kayak begitu ya, Bang? Mukanya gak nunjukin rasa takut," tanya Mas Toro kepada Bang Pendi sambil menatap ke arah Bang Pian dan Ardi yang sudah memasuki halaman rumah itu. "Wah, kalau dia berdua mah udah kagak punya takut. Urat-urat takutnya udah pada putus. Kalau urusan soal demit, itu orang berdua udah pengalaman dah," balas Bang Pendi menjelaskan. Suasana mencekam pun mulai dirasakan oleh Bang Pian dan Ardi. Ketika Bang Pian memutar kunci tua itu di lubang pintu, suara derit pelan terdengar menggema di udara malam yang sunyi. Pintu utama rumah angker itu terbuka perlahan, memperlihatkan kegelapan pekat di dalamnya. Bau pengap langsung menyeruak, seakan-akan udara di dalam rumah itu sudah terlalu lama tidak bergerak. Bang Pian dan Ardi melangkah masuk dengan hati-hati. Mereka membawa senter masing-masing yang sinarnya memantulkan bayangan panjang di dinding-dinding kusam. Langkah kaki mereka terdengar jelas di atas lantai, menciptakan irama menyeramkan di tengah kesunyian. Suasana mencekam mulai terasa, seperti ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakan mereka. Ruangan pertama yang mereka masuki adalah ruang tamu. Dindingnya terlihat kusam dengan beberapa bagian yang catnya sudah terkelupas. Perabotan tua berlapis debu tampak seperti saksi bisu dari kejadian masa lalu yang kelam. Udara terasa semakin berat, seolah-olah ada energi yang menekan mereka dari segala arah. Ardi berhenti sejenak memeriksa ruangan dengan tatapan tajam, sementara Bang Pian memimpin langkah ke arah ruang tengah. Bang Pendi dan Mas Tono yang tetap berdiri di luar rumah mencoba menahan kegelisahan yang mulai merambat di hati mereka. Rasa takut bercampur penasaran mulai menghiasi wajah mereka. Di dalam rumah suasana semakin mencekam. Lampu senter Ardi tiba-tiba redup sebentar. Sebelum kembali menyala, ia menoleh ke arah Bang Pian dengan wajah tegang, tetapi tidak berkata apa-apa. Bang Pian melanjutkan langkahnya menuju pintu yang mengarah ke ruang belakang, di mana energi dari makhluk tidak kasat mata mulai mereka rasakan. "Di sini aja, Bang. Coba kita lihat apa yang dulu pernah terjadi di rumah ini," ujar Ardi sambil menunjuk sebuah tempat di ruang tengah yang terasa memiliki energi besar. "Ya udah, Di,
Ayo dah, kita mulain, balas Bang Pian yang langsung membersihkan debu di lantai yang akan dia gunakan untuk duduk. Ardi dan Bang Pian yang telah memikirkan cara untuk membantu sosok Marlina pun memulai meditasi mereka di ruang tengah rumah tersebut. Tidak lupa Bang Pian pun kembali memanggil sosok Wiratungga untuk menjaga tubuh mereka ketika mereka meraga sukma nanti. Dengan penuh keyakinan, Bang Pian dan Ardi duduk bersila di ruang tengah rumah yang penuh dengan energi gelap itu. Sinar bulan yang masuk dari jendela yang pecah sebagian memberikan penerangan samar mempertegas suasana mistis di ruangan itu. Mereka menyiapkan diri untuk meraga sukma, untuk membantu Marlina dan mengungkap misteri yang mengurungnya. Bang Pian mengambil nafas dalam-dalam, lalu melantunkan doa pelindung dengan penuh keyakinan. Begitu juga Ardi yang dengan tenang merapalkan doa khusus yang sudah dipersiapkannya. Energi di ruangan mulai terasa berubah. Udara semakin berat dan getaran halus dapat dirasakan di sekitar mereka. Sosok Wiratungga terlihat sudah hadir di antara Bang Pian dan juga Ardi. "Aku datang, Raden," ujar Wiratungga bergema lembut di kepala Bang Pian, memberikan rasa aman kepada mereka berdua. Sosok itu tidak tampak secara kasat mata, tetapi auranya terasa jelas berdiri di antara mereka seperti seorang penjaga yang siaga. "Tolong jaga tubuh kami dari ancaman apapun, Wira," ucap Bang Pian dalam hati. Setelah itu Bang Pian dan Ardi menutup mata mereka, nafas mereka melambat dan secara bertahap jiwa mereka mulai meninggalkan tubuh fisiknya. Dalam hitungan detik mereka merasakan kesadaran mereka berpindah ke alam yang berbeda dimensi yang dipenuhi oleh energi-energi yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Ardi yang memimpin dalam perjalanan sukma itu membawa Bang Pian menuju ke sebuah tempat yang terlihat sama dengan tempat mereka berada sebelumnya. Dan ketika mereka berada di ruangan yang tampak bersih dan rapi, Ardi dan Bang Pian pun mulai mendapatkan gambaran yang terlihat seperti kejadian di masa lalu. "Sekarang kita cari Marlina, Bang," ucap Ardi dengan tegas yang suaranya terdengar menggema. "Ntar dulu, Dik, gua penasaran sama itu orang. Kayaknya dia lagi nyiapin sesuatu dah," balas Bang Pian sambil menunjuk seorang pria muda di dapur rumah itu yang tampak sedang menyiapkan minuman dingin. "Oh, dia lagi bikin sirup, Dik. Tapi kok dia kayak masukin puyer ke gelas yang di ujung dah?" Ibu Bang Pian yang berjalan mendekat ke arah pria muda tersebut. "Kayaknya ini awal mula misteri kematian Marlina, Bang," ucap Ardi sambil terus melihat pria tersebut menyiapkan minuman yang sudah diberi racun tersebut. "Brengsek banget itu orang. Kalau gua ketemu, gua injek-injek batang lehernya," gerutu Bang Pian dengan wajah kesal. Setelah itu Ardi dan Bang Pian pun mengikuti pria muda yang membawa 2 gelas besar berisi minuman dingin itu ke arah ruang tamu. Dan sama seperti yang dilihat oleh Bang Pendi, mereka juga melihat 2 orang perempuan muda yang sedang berbincang hangat sambil bersenda gurau. "Nah, kayaknya salah satu dari cewek itu Marlina, Dik," bisik Bang Pian yang pandangan matanya terus menatap ke arah 3 orang yang tampak sangat akrab itu. "Kayaknya begitu, Bang," balas Ardi yang wajahnya mulai menunjukkan kesedihan dan emosi yang mulai melonjak. "Ya Allah, apes banget nasib lu, Neng. Minum sirup yang dicampur racun. Kasihan banget dah," ujar Bang Pian sambil menghela nafas panjang dan menggelengkan kepalanya. "Kurang ajar bener itu laki," bisik Bang Pian yang amarahnya mulai terbakar ketika melihat perempuan muda bernama Marlina itu terkapar tidak berdaya setelah meminum minuman yang diberikan oleh pria muda tersebut. Ardi yang tidak mampu lagi mengucapkan sepatah kata pun mulai mengalihkan pandangannya ketika melihat sosok perempuan muda itu diseret menuju ke kamar belakang. Sementara itu Bang Pian dengan amarahnya mulai berjalan mengikuti kedua orang itu, membawa tubuh Marlina ke tempat yang sudah dipersiapkan sebelumnya. "Gila, dasar manusia iblis. Udah mati pakai mau digantung segala. Astagfirullahaladzim," ujar Bang Pian yang terlihat semakin kesal dengan gambaran masa lalu yang dilihatnya itu. "Tenang Bang, itu semua udah terjadi dan sebentar lagi kita bakalan tahu apa yang membuat Sukma Marlina terkurung di rumah ini," balas Ardi yang memang tidak tega melihat perbuatan keji pria muda dan perempuan yang sepertinya sangat akrab dengan Marlina. Dan benar saja apa yang baru saja dikatakan oleh Ardi. Sebelum pria muda dan perempuan muda itu menggantung tubuh Marlina, mereka mengambil paksa rambut Marlina dan memotong rapi kuku tangan dan kaki dari mayat Marlina, lalu menyimpannya di sebuah kain putih, lalu melipatnya dengan rapi.
Dan setelah itu mereka membuat kematian Marlina, seolah-olah murni gantung diri dan menghilangkan jejak pembunuhan yang telah terjadi. Kunci buat membebaskan Sukma Marlina ada di kain putih itu, Bang. Dan kayaknya kain putih yang berisi rambut sama kuku itu masih ada di dalam rumah ini, ujar Ardi yang membuat Bang Pian mengerti akan penyebab angkernya rumah tersebut. Dan benar saja apa yang disampaikan oleh Ardi. Setelah sosok pria muda itu selesai menggantung jasad Marlina, dia pun berjalan ke arah lemari kayu yang ada di kamar itu, lalu menyimpan gulungan kain putih berisi rambut dan kuku Marlina di bagian yang sangat sulit dijangkau. Sehingga setelah bertahun-tahun lamanya, rahasia akan kematian Marlina pun tetap terjaga. Itu orang tahu-tahu aja di cara buat ngunci Sukma orang, tanya Bang Pian penasaran. Bisa jadi dia penganut ilmu hitam, Bang. Tapi apapun itu biar dia dapat balasan atas perbuatan keji yang udah dia lakuin, balas Ardi dengan wajah kesal. Ya udah, kalau gitu buruan dah kita ambil itu barang, biar arwahnya Marlina bisa kembali ke alamnya, ucap Bang Pian yang disambut anggukan kepala oleh Ardi. Setelah kembali ke tubuh mereka masing-masing, Ardi dan Bang Pian pun mulai mencari keberadaan kain putih yang membungkus rambut dan juga kuku dari mendiang Marlina. Keduanya pun langsung masuk ke dalam kamar tempat dulu jasad Marlina digantung. Dan benar saja lemari yang tadi mereka lihat pada masa lalu itu masih berdiri tegak di dalam kamar yang pengap dan berdebu serta berisikan energi gelap yang sangat pekat. Ardi dan Bang Pian berdiri di depan lemari kayu tua yang sudah mulai lapuk. Aura gelap yang mereka rasakan semakin kuat di sekitar kamar itu, seolah menahan setiap langkah mereka. Namun mereka tetap melangkah dengan penuh keyakinan. Bang Pian menghela nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Sementara Ardi mulai memusatkan energi untuk perlindungan. Kita harus cepat, energi di sini makin liar, Bang, ujar Ardi dengan nada tegas. Bang Pian membuka pintu lemari perlahan. Derit engsel yang berkarat terdengar memekakan di telinga di keheningan malam. Mata mereka langsung tertuju ke bagian atas lemari yang dipenuhi debu tebal. Ardi mengarahkan senter kecil yang dibawanya dan mereka bisa melihat ada sesuatu yang dibungkus kain putih tersembunyi di sudut belakang. Alhamdulillah, ketemu juga loh, ucap Bang Pian yang suaranya setengah berbisik namun penuh semangat. Tanpa ragu Ardi meraih gulungan kain putih itu dengan hati-hati. Begitu kain tersebut dipegang, hawa di kamar semakin terasa berat. Energi gelap yang sebelumnya hanya berupa aura, kini terasa seperti angin dingin yang berembus kencang, mencoba menghalangi mereka. Ardi segera membuka gulungan kain, memperlihatkan rambut panjang dan potongan kuku yang tertata rapi di dalamnya. Mereka tahu ini adalah inti dari pengunci Sukma Marlina, benda yang mengikatnya di rumah ini. Dan saat benda itu terungkap, terdengar suara jeritan panjang yang menggema di seluruh rumah, membuat mereka berdua bergidik. Sekarang kita harus membakarnya, Bang, ucap Ardi sambil menggenggam kain putih itu erat. Bang Pian yang tetap terlihat tenang pun mulai mengeluarkan korek gas yang ada di saku celananya. Selain itu dia juga mengambil sebatang rokok Cisamsu lalu membakarnya terlebih dahulu, sebelum dia membakar kain putih yang terdapat beberapa helai rambut dan potongan kuku Marlina. Ampun dah, dia malah bakar rokok. Ini yang harus dibakar, Bang, gerutu Ardi sambil menggelengkan kepalanya. Ya sekalian, Di, udah asam banget mulut gua, balas Bang Pian sambil tersenyum. Udah buruan, Bang, pinta Ardi yang sudah meletakkan kain putih tersebut di atas lantai kamar. Setelah api mulai menyala dan membakar kain tersebut, aroma busuk pun mulai tercium. Dan tidak lama kemudian api pun mulai membesar dengan sendirinya, yang menandakan jika ilmu hitam yang digunakan sudah dapat dipatahkan. Setelah api mulai mengecil, tiba-tiba saja muncul sosok perempuan muda dari balik dinding kamar. Sosok itu adalah Marlina yang wajahnya terlihat seperti manusia biasa. Terima kasih, akhirnya ada yang dapat membebaskan saya, ujar sosok Marlina dengan suara yang terdengar parau. Selama ini saya memang sengaja menampakkan diri kepada orang-orang yang datang ke rumah ini dengan tujuan untuk meminta tolong, Ibu Marlina menjelaskan. Bang Pian dan Ardi terpaku melihat sosok Marlina yang kini berdiri di hadapan mereka. Aura gelap yang sebelumnya memenuhi kamar itu perlahan menghilang, digantikan dengan suasana yang lebih tenang. Wajah Marlina kini tampak bersinar, meskipun kesedihan masih terpancar dari matanya. Kami hanya membantu apa yang seharusnya dilakukan sejak lama. Semoga kini Anda bisa tenang di alam sana, ucap Ardi yang terlihat sangat sedih malam itu.
Apa yang kalian lakukan adalah pemberian terbesar bagi saya. Kini saya tidak lagi terikat oleh kekuatan apapun, balas Marlina dengan senyum yang tersungging di bibirnya. Pokoknya tenang-tenang di sana Daya. Kita mah cuma bisa ngebantu ini saja. Kalau soal mau balas dendam, ya terserah situ. Kita mah kagak ikut campur, saut Bang Pian sambil mengepulkan asap rokoknya. Marlina tersenyum tipis mendengar nada canda Bang Pian, lalu mengangguk pelan. Tidak perlu khawatir, dengan ini anggap saja semua telah selesai, dan mereka yang telah melakukan perbuatan keji itu pada saya pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal. Tidak ada yang bisa menghindari keadilan sejati, balas Marlina dengan nada tegas. Setelah mengucapkan kata-kata terakhirnya, tubuh Marlina perlahan memudar menjadi cahaya yang hangat. Cahaya itu menerangi ruangan sesaat sebelum menghilang sepenuhnya. Kini kamar itu terasa lebih lega, seolah-olah semua energi negatif yang pernah ada telah lenyap bersama kepergian Marlina. Yah, dia nangis. Lu ngapa nangis, bontot? Ujar Bang Pian yang tahu jika Ardi menitikan air matanya karena rasa iba atas apa yang telah dialami oleh Marlina. Sedih Bang, tapi alhamdulillah semua sudah selesai dan rumah ini sudah pasti aman, balas Ardi sambil mengusap air matanya. Iya Di, alhamdulillah, biar si Pendi dapat komisi dah dari Mas Toro, balas Bang Pian sambil berjalan keluar dari kamar itu. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.